Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukayatul Hidat, nomor absen 29 dari kelas 12 MIPA 1. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai glikolisis. Glikolisis ini merupakan suatu tahapan pertama yang terjadi pada respirasi aerob ya. Glikolisis ini artinya suatu pemecahan glukosa. Nah, glikolisis ini terjadi di sitosol. Bagaimanakah proses glikolisis ini terjadi? Mari kita simak bersama. Kalian ketahui terlebih dahulu bahwa halnya dalam proses glikolisis ini terjadi 10 tahapan. Nah, di tahap 1 sampai 5 itu disebut dengan fase persiapan, yaitu glukosa diubah menjadi 2 senyawa 3 karbon. Sedangkan di tahap ke-6 sampai 10 itu disebut dengan fase oksidasi, yaitu senyawa 3 karbon ini dirubah menjadi asam pirufat. Seperti yang dilihat pada gambar, tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa non-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah enzim heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa non-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, glukosa non-fosfat akan diubah menjadi fruktosa non-fosfat. Pada tahap ini, glukosa non-fosfat dikonversi menjadi fruktosa non-fosfat oleh enzim fosfoglukoiksomerase. Tahap ketiga, glukosa non-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Nah, fruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Selanjutnya, pada tahap yang keempat, enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6 bifosfat menjadi dua buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dehidroksifosfat atau DHAP dan glyceraldehyde 3-fosfat atau G3P. Pada tahap yang kelimanya, yaitu terjadi konversi antara DHP dan G3P ini, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik seimbangan. Nah, G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Nah, dari tahap 1 sampai 5 inilah disebut dengan fase persiapan atau fase di mana ATP digunakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya, pada tahap yang ke-6, G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu fruktase fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu 1. G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dalam menemukan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfoglycerat. Selanjutnya, pada tahap yang ke-7, 1,3 bifosfoglycerat di sini akan diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP, sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfoglycosylkinase. Pada tahap yang ke-8, 3 fosfoglycerat akan diubah menjadi 2 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosforomutase. Pada tahap yang ke-9, 2 fosfoglycerat akan diubah menjadi fosfoinoirofat atau PEP dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Tahap yang terakhir yaitu PEP akan diubah menjadi 2 pirufat. Jadi, pada tahap ini, pada tahap pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Jadi, pada tahap ke-6 ke-10 itu disebut dengan fase oksidasi atau pembentukan ATP ya. Jadi sebanyak 4 buah.
sehingga dikenal sebagai VOC fase atau fase menghasilkan energi. Jadi, pada tahap yang ke-6 sampai ke-10 ini kan menghasilkan 4 ATP. Namun, 2 itu dipakai pada tahap sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa halnya dalam proses glikolisis ini, hasil akhir atau hasil bersih yaitu menghasilkan 2 asam pirufat, kemudian menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Mungkin sekiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata ataupun penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.